Setelah Xiodi gagal menjalankan rencananya dikarenakan datang Yan Bingbing, Xiodi, Nizen, dan Yan Bingbing pun datang menemui ayahnya Nizen. Yan Bingbing memperkenalkan dirinya sebagai temannya Xiodi. Yan Bingbing berbicara seolah-olah dia mengenal Xiodi sebagai Nona Sen. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yan Bingbing kepada ayahnya, Nizen pun mencurigai Yan Bingbing. Sedangkan Xiodi hanya diam saja melihat semua yang dilakukan oleh Yan Bingbing. Di sana Yan Bingbing seolah-olah menjadi seorang dokter dan dia akan memeriksa kesehatan dari ayahnya Nizen. Dia pun meminta Nizen dan Xiodi untuk meninggalkan tempat tersebut. Xiodi dan Nizen pun meninggalkan Yan Bingbing dan ayahnya berdua saja di sana untuk diperiksa. Namun Nizen masih penasaran. Dia bertanya kepada Xiodi siapakah Yan Bingbing itu sampai dia mengetahui siapa kamu, padahal itu bukan identitas yang sebenarnya. Xiodi malah menjawab, jangan menanyakan itu lagi padaku. Nizen tidak memaksa Xiodi untuk menjawab pertanyaannya. Dia akan mencari sendiri siapa Yan Bingbing. Sementara itu Yan Bingbing sambil memeriksa ayahnya Nizen, dia berbincang-bincang dengannya. Dia mengatakan bahwa dia iri dengan Xiodi karena Xiodi memiliki Nizen dan memiliki kehidupan yang begitu layak, sedangkan dirinya tidak mempunyai siapa-siapa. Di sana ayahnya Nizen pun mulai merayu Yan Bingbing. Dia mengatakan karena dia adalah temannya dari menantunya, jadi dia bisa tinggal di sana bersama mereka. Dengan respon dari ayahnya Nizen begitu baik, dia pun mengatakan bahwa dia akan tinggal di sana untuk merawat ayahnya Nizen. Yan Bingbing sengaja mendekati ayahnya Nizen untuk membalaskan dendamnya. Ternyata Yan Bingbing adalah nona muda Sen. Ayah Nizen pun bertanya kepada Yan Bingbing, sepertinya dia pernah melihatnya. Dengan tenang Yan Bingbing mengatakan kepada ayahnya Nizen, panggil saja dia Bingbing. Inilah permulaan nona muda Sen akan membalaskan dendamnya sendiri. Dia menyamar menjadi identitas Yan Bingbing. Tak membutuhkan waktu yang lama, Nizen pun sudah mengetahui identitas Yan Bingbing sebenarnya, bahwa Yan Bingbing tersebut bukan identitas aslinya. Xiodi dan nona muda Sen pun memiliki waktu berdua. Mereka pun berbincang-bincang. Xiodi mengatakan tak percaya bisa bertemu lagi dengan nonanya. Xiodi mengatakan dia sudah mengetahui siapa yang melakukannya, dan nona Sen pun mengatakan dia juga sudah mengetahuinya. Xiodi dimintanya untuk membantu membalaskan dendam dirinya kepada keluarga Ni. Setelah Xiodi mengatakan bahwa dia bersedia, nona Sen pun memberikan sebuah liontin kepada Xiodi dan mengatakan dia harus menyingkirkan seseorang. Xiodi pun menerima liontin tersebut. Setelah bertemu dengan nona Sen, Xiodi pun mengajak Nizen untuk minum-minum bersamanya. Selain itu mereka pun berbincang-bincang mengutarakan isi hatinya. Nizen menceritakan awal pertemuan mereka. Dia mengatakan bahwa Xiodi memiliki hutang 5 menit kepadanya yang harus dibayar. Akan tetapi baginya sekarang 5 menit tidak cukup untuk bersama Xiodi. Dia menginginkan Xiodi terus bersamanya. Nizen pun meminum minuman yang diberikan oleh Xiodi. Dia mengatakan bahwa dia tahu siapa yang menyiapkan minuman tersebut. Itu adalah Yan Bingbing, yang sebenarnya dia adalah nona muda Sen. Xiodi pun meminum minuman yang ada di hadapannya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nizen, Xiodi pun mengatakan bahwa dia berhutang budi pada keluarga Sen karena sejak kecil dia dibesarkan oleh mereka. Jadi sekarang dia tidak bisa meninggalkan nona Sen. Tapi Xiodi pun mengatakan kepada Nizen bahwa sekarang pun dia sudah bertemu dengan orang baik, yaitu Nizen. Setelah Xiodi selesai berbicara, ternyata dia tidak sadarkan diri. Dia hampir saja jatuh. Nizen membawa Xiodi ke kamar tidur. Dia dibaringkan di tempat tidur. Setelah dibaringkan di tempat tidur, Xiodi pun melakukan gerakan-gerakan yang tidak wajar. Sepertinya dia merasa ada reaksi lain di dalam tubuhnya. Melihat hal tersebut, Nizen pun akan pergi meninggalkan Xiodi untuk mencari bantuan. Akan tetapi Xiodi malah melarangnya. Dia malah memegangi Nizen, dan selain itu Xiodi pun ternyata mencium Nizen. Sepertinya apa yang diminum oleh Xiodi bukan semata-mata minuman biasa, akan tetapi di sana mengandung obat yang merangsangnya.
Maka pada malam itu terjadilah sesuatu di antara Nizen dengan Xiaodi. Mereka menikmati malam bersama. Tentu saja itu adalah waktu yang baik untuk Nizen karena ini adalah sesuatu yang dia tunggu-tunggu sebagai suaminya Xiaodi. Di pagi hari ayah Nizen sudah bersama dengan nona muda Shen yang saat ini menjadi Yan Bingbing. Ayah Nizen pun begitu perhatian kepada nona muda Shen dan nona muda Shen sebaliknya dia merayu ayahnya Nizen. Pada saat itu pun Xiaodi datang menghampiri mereka. Ayah Nizen menanyakan keberadaan nyonya keempat kepada Xiaodi dan Xiaodi mengatakan bahwa istrinya yang keempat itu sedang pulang dahulu dengan Komandan Ho yaitu adiknya dan akan kembali nanti, begitu kata Xiaodi. Ayahnya Nizen pun memberikan kesempatan kepada Xiaodi dan nona Shen untuk berbincang-bincang berdua saja. Karena sepengetahuan ayah Nizen, Xiaodi dan nona Shen atau Yan Bingbing itu adalah teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Tinggallah Xiaodi dan nona Shen yang berada di sana, mereka pun mulai berbincang-bincang. Xiaodi menanyakan liontin yang diberikan oleh nona Shen kepadanya. Dia menanyakan apa ini sebenarnya. Nona Shen menjawab, kamu sudah mengalaminya semalam. Ternyata liontin itulah yang membuat semalam Xiaodi hilang kendali. Xiaodi pun bertanya kenapa itu dilakukan kepada dirinya. Nona Shen pun dengan entengnya mengatakan bahwa dia membantu Xiaodi untuk mengungkapkan perasaannya kepada Nizen karena dia mengetahui bahwa Xiaodi mencintai Nizen. Selain itu dia pun mengatakan kepada Xiaodi bahwa Xiaodi adalah alatnya untuk membalaskan dendam karena dia akan memperalat Xiaodi dengan Nizen. Xiaodi mengatakan bahwa dia merasa ditipu oleh nona Shen. Namun nona Shen mengatakan semua yang dia katakan hanyalah bercanda kepada Xiaodi. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh nona Shen di sana, Xiaodi jadi berpikiran bahwa nona Shen yang sekarang adalah nona Shen yang bukan dulu lagi. Dia sama sekali tidak mengenal nona Shen yang ada di hadapannya sekarang yang menjadi Yan Bingbing. Apa yang akan terjadi antara nona Shen dengan Xiaodi? Apakah Xiaodi akan membantu nona Shen untuk membalaskan dendamnya menghancurkan keluarga Nizen?